Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, sebelum kita mulai kajian kita, yang pertama mari kita senantiasa ikhlaskan niat kita bahwasanya pertemuan yang kita datangi pada kesempatan siang kali ini tidak ada niat kita kecuali adalah bagaimana kita membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah. Siapapun yang telah lurus di dalam meletakkan niat bahwasanya belajarnya karena Allah, maka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar, keutamaannya yang tidak mampu ditandingi oleh apapun. Kadang-kadang majelis taklim karena sudah rutinitas, kadang-kadang kita lupa menempatkan niat yang kita miliki, bahwasanya niat kita adalah semata-mata untuk Allah, dan supaya lapang jalan kehidupan kita di alam barzah dan lapang kehidupan kita menuju kepada surganya Allah. Yang kedua, marilah kita senantiasa niatkan pula perjalanan kita ketika menuntut ilmu, yaitu adalah kita ini bertawasul, bahwasanya datangnya kita, konsistensi kita, dan rutinitas kita untuk mengkaji kitab At-Tadhkirah, kita bertawasul. Semoga Allah memudahkan perjalanan pulang kita nanti, dan semoga ini juga menjadi sebuah tawasul. Allah menjaga keturunan-keturunan kita dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam kondisi su'ul khatimah dalam kehidupan mereka kelak. Kadang-kadang yang kita sering lupakan ketika kita melakukan amal solih, kita lupa bertawasul dengan amal solih yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk meminta sesuatu yang terbaik di sisi Allah. Saya bertawasul, saya berdakwah, menyampaikan kalimat demi kalimat yang ada pada kitab At-Tadhkirah. Saya bertawasul, semoga keluarga saya terjaga dari fitnah, dan semoga kematian kita kelak merupakan kematian yang dimudahkan oleh Allah dalam proses husnul khatimah, dengan susahnya dan beratnya kita ketika kita mengkaji setiap ilmu yang menerangkan tentang kematian. Kita tentunya paham, belajar hari Selasa 1:30 sampai 3:30 itu tidak gampang, karena kita merasakan terik matahari yang luar biasa. Kita juga merasakan sepoi-sepoi angin yang mendapatkan angin, dan kita merasakan beratnya karena kita harus biasanya itu jam segini kita waktunya istirahat. Semua itu kita tinggalkan, dan tidak ada yang membuat kita meninggalkan itu karena kita mencintai ilmu, kita mencintai nasihat. Maka itulah yang menjadikan kita jangan lupa bertawasul. Ya Allah, saya konsisten, saya istiqomah mempelajari setiap kalimat yang ditulis oleh salah satu ulamamu, salah satu ahlul ilmu di antara hambamu, yaitu Imam Qurtubi. Maka mudahkanlah kematian saya, berikanlah husnul khatimah, jagalah anak-anak saya dari segala macam fitnah kalau aku meninggal dunia, dan berikanlah anak-anakku husnul khatimah supaya berjumpa kembali dengan diriku nanti pada waktu sudah datang ke alam barzah. Dan itu harus selalu kita tawasulkan. Dan kita juga berdoa semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk umat kita, dan untuk bangsa yang kita cintai. Semoga selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, semoga Allah membantunya, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk negeri yang kita cintai. Tapi siapapun yang berencana jahat dengan berbagai macam konspirasi yang mereka miliki untuk bangsa yang kita cintai, semoga seluruh jahatnya dan strateginya, konspirasinya kembali kepada mereka sendiri, dan mereka bertobat dan menyesali perbuatan itu. Inilah sesuatu yang semoga senantiasa kita bisa lazimkan setiap kita mengikuti kajian ilmu. Kita mulai kajian kita. Ikan paus makan nasi, ayo kita mengaji. Gak ada hubungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh bapak dan ibu, seluruh jamaah yang semoga Allah senantiasa tambahkan kepada kita ilmu dan semakin tebalkan kehidupan akhlak kita. Karena sesungguhnya ilmu dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang bertambah tebal ilmunya tetapi bertambah tipis akhlaknya.
terutama kepada sesama muslim dan terutama ketika menghadapi perbedaan. Ada pula yang senantiasa ketika dia belajar bertambah mulia akhlaknya, tapi ternyata tidak bertambah petunjuk kebenaran ilmu yang dia dapatkan. Makanya yang kita minta kepada Allah senantiasa selaras. Kita meminta kepada Allah supaya Allah tambahkan kepada kita ilmu dan Allah tebalkan kehidupan akhlak kita. Karena ilmu dan akhlak itu merupakan perpaduan dari kehidupan sunnah. Sunnah yang diwariskan oleh baginda Nabi, yang telah diajarkan oleh Nabi selama 23 tahun, perpaduannya cuma 2 komposisi, ibarat manis dan garamnya. Manisnya sunnah terletak kepada akhlak yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi. Garamnya sunnah itu terletak pada ilmu yang senantiasa menjadi referensi dalam kehidupan kita. Kalau bapak dan ibu senantiasa sebelum berkata, sebelum berbuat, sebelum melakukan sesuatu, memastikan ilmu dan referensinya, maka itu telah memberikan garam pada kehidupan sunnah yang bapak dan ibu kerjakan. Bapak dan ibu senantiasa kalau berkomitmen untuk senantiasa menjaga akhlak kepada setiap orang yang beriman, walaupun terkadang kita mendapati berbagai macam narasi perbedaan, maka kita telah menjaga manisnya kehidupan sunnah, dan itulah yang menjadi harapan kita. Sesungguhnya sunnah kalau boleh kita ibaratkan, ibaratnya gula dan manisnya, gula dan garamnya, dan sesungguhnya dibutuhkan pada kehidupan ketika kita menjalankan sunnah. Makanan kalau hanya ada garam tetapi tidak ada manisnya, ada yang kurang. Makanan kalau hanya manisnya tidak ada garamnya pun terasa kurang. Maka itu pula yang kita harus paham. Sunnah itu tidak boleh pincang. Kalau kamu telah belajar ilmu, kamu belajar akhlak. Kalau kamu belajar akhlak, kamu juga belajar ilmu dari apa yang diwariskan oleh Nabi, dan itulah sejatinya yang harus kita miliki. Kita juga mengharapkan semoga kita juga senantiasa menjadi penuntut ilmu yang senantiasa memiliki rahmat di dalam hati kita. Saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan, hari ini yang hilang dan berkurang bukan majelis ilmunya. Hari ini yang berkurang bukan minoritas ketika orang mengaji, tapi yang berkurang hari ini itu adalah kehidupan berkah di dalam hati kita dengan rahmat kepada sesama orang yang beriman. Apalagi kita menghadapi berbagai macam narasi. Hari ini umat digempur dengan berbagai macam narasi. Ada narasi pertikaian dan ada narasi permusuhan. Dan kita harus paham, setidaknya ada 2 dikotomi besar yang hari ini membelah umat menjadi 2. Ada sebagian dari saudara-saudara kita gampang untuk menyesatkan, gampang untuk membid'ahkan, bahkan dalam perkara-perkara ijtihadiyah, bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya perbedaan para ulama. Itu pun setiap komentar dan status yang dia sampaikan selalu menyesatkan setiap orang yang berbeda pendapat yang dia pilih dari pendapat yang ada di antara orang di hadapannya. Sebagian lain, ada sebagian saudara kita yang gampang untuk mengatakan kalimat wahabi kepada setiap orang, terutama kepada persoalan-persoalan amalan yang terkadang tidak sesuai dengan amalan yang dia pilih dan rutinitas yang dia kerjakan. Kalau ada seseorang memiliki rutinitas amal kok tidak sama dengan amalan rutinitas yang mereka kerjakan, maka sebagian saudara kita begitu gampang untuk mengatakan kalimat wahabi. Janganlah kita menambah-nambah suburnya narasi pertikaian dan permusuhan yang semacam ini. Semoga kita tidak menjadi bagian yang pertama, gampang membid'ahkan dan gampang mengatakan kalimat syubhat. Tapi semoga kita juga tidak gampang untuk melemparkan sebuah kata wahabi kepada saudara kita. Karena sesungguhnya kalaulah Rasulullah mendengar kalimat-kalimat semacam ini di antara umatnya, dan hari ini umat terbelah menjadi 2 sebagaimana yang kita lihat di permukaan masyarakat, tentunya Rasulullah pasti sedih mendapati umatnya berkelakuan yang semacam ini. Kita ini memang belum bisa ngikutin sunnah Rasulullah secara maksimal, tapi setidaknya semoga kita tidak membuat sedih Rasulullah dengan adanya kita menikmati permusuhan. Tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan. Dan semoga kita tidak pernah mau menjadi setan dalam bentuk manusia. Ambil pendapat yang paling sahih menurut kita, tapi jangan tanamkan setiap pendapat yang kita pilih dengan kita membenci kepada pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang kita pilih.
Selama pendapat itu bersumber kepada apa yang diwariskan para ulama salaful ummah, maka kita harus menghormati. Walaupun terkadang ada perbedaan yang kita temukan dalam perbedaan pendapat yang kita pilih. Maka ini yang menjadikan kita, sekali lagi saya mengingatkan, semoga kita tidak ikut-ikutan dengan narasi yang semacam itu. Ini pula yang ingin saya sampaikan pula, supaya kita di tahun-tahun politik yang sedang begitu menghangat dan suasananya panas, gerah, ya, karena kita mendapati terpolarisasi kehidupan masyarakat hari ini. Siapapun yang kita pilih, Pak, saya cuma menyampaikan, pilihlah dengan kita meminta pertolongan dan meminta petunjuk dari Allah. Sholat istikharah, lihat bagaimana backgroundnya, lihat bagaimana sepak terjangnya, dan bagaimana kontribusinya untuk agama yang kita imani. Karena kita paham, memilih pemimpin bukan hanya memilih yang baik, semuanya baik, tapi kita juga memilih yang tepat. Baik belum tentu tepat. Yang kita pilih untuk bangsa yang kita cintai, baik dan tepat. Dan upaya kita untuk memilih itu, janganlah sampai kita mengobarkan dendam dan kebencian di antara kita. Ingat Pak, seberapapun kuatnya kita memilih siapapun yang menjadi capres, yang menjadi pilihan kita, saya yakin kalau kita meninggal dunia Pak, yang menyolati bukan capres yang kita pilih mati-matian, tapi yang menyolati kita itu tetangga kita, betul atau tidak? Yang menyolati kita adalah teman-teman kita dan sahabat kita. Maka itu yang harus selalu kita sadari, bahwasanya sahabat kita, tetangga kita, jamaah masjid kita itu kita butuhkan. Kalau tiba-tiba Allah menakdirkan kita meninggal di tahun 2024, jangan hanya karena pilihan yang berbeda, kita tidak menyolati. Jangan hanya karena pilihan berbeda, lalu kita membencinya dan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Kita harus paham bahwasanya tahun-tahun politik boleh panas, tapi bagi penuntut ilmu maka tidak boleh panas. Kita harus tetap berkepala dingin. Pilih pendapat, pilih salah satu pemimpin yang menurut kita paling baik dan tepat. Selebihnya kita hormati sesama saudara kita, terutama untuk memberikan kebaikan untuk negara yang kita cintai, insya Allah. Kalau Ustadz milih siapa? Biar itu menjadi rahasia saya. Ya. Ikan paus makan tahu, ngapain pengen tahu? Jadi semoga Allah memberikan kepada kita tambahnya ilmu, tebalnya akhlak. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya dengan konsep kita bersyukur kepada Allah, maka akan memutuskan panjang angan-angan di dalam kehidupan. Rasul menyampaikan kepada kita, sesungguhnya musuhnya kematian itu adalah orang yang memiliki panjang angan-angan, tulul amal. Panjang angan-angan itu adalah orang yang panjang keinginan, tidak ada putusnya, tidak ada finishnya, tidak ada endingnya. Dan inilah pola yang dibangun kalangan materialisme. Kalangan materialisme itu bagaimana menciptakan masyarakat sebagai sebuah market yang tidak pernah puas dengan produk yang mereka lemparkan. Terus banyak keinginan, tidak ada putusnya. Maka inilah yang menjadikan kita paham, tidak ada penyakit yang bernama panjang keinginan, panjang angan-angan, kecuali penyakit ini hanya bisa dihadapi dengan satu obat. Obatnya adalah bagaimana kita memberikan kesyukuran terhadap apa yang telah kita peroleh pada kehidupan kita. Menghadirkan rasa bahagia terhadap baju kita, itulah diantara bentuk syukur yang akan memutuskan panjang angan-angan. Menghadirkan kembali kebahagiaan ketika kita mendapatkan rumah dan mobil, itulah yang akan menjadikan kita mampu bersyukur terhadap apa yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya syukur itu menenangkan, syukur itu melapangkan, dan syukur itu pasti mencukupkan. Saya ulang kembali, syukur itu pasti menenangkan, syukur itu pasti melapangkan, dan syukur itu pastinya adalah mencukupkan. Karena tidaklah orang bersyukur kecuali Allah memberikan 3 perkara itu. Saya sering menyampaikan, syukur itu kayak saringan air. Kalau kita melihat saringan air, fungsinya saringan air itu apa? Mengubah air yang kotor menjadi bersih.
mengubah yang keruh menjadi bening. Itu fungsinya saringan air. Maka sesungguhnya syukur itu ya kayak saringan pada hati kita, mengubah yang keruh yang kita hadapi dalam kehidupan kita menjadi bersih ketika kita bersyukur, mengubah sesuatu yang menyempitkan pada kehidupan kita. Kalau kita bersyukur, yang sempit itu menjadi lapang dan menjadi bersih kembali. Orang yang tidak pernah bersyukur, sejatinya mereka tidak punya saringan pada hatinya, sehingga setiap masalah, setiap problematika, setiap kejadian yang terjadi pada hidupnya tidak bisa menjadi lapang. Dan itulah betapa berbahayanya kalau hidup kita tidak diberikan arti kesyukuran. Syukur bukan anjuran, syukur bukan himbauan. Syukur itu bukan hanya sekedar nasihat, tapi syukur itu kewajiban. Tidaklah kesabaran dan kesyukuran kecuali kewajiban. Dan tidaklah satu kewajiban ketika ditinggalkan, kecuali kita sendiri yang akan merasakan akibatnya dan pasti menghadapi konsekuensi pahitnya dalam kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang kematian. Tentunya kita harus paham bahwasanya kematian itu merupakan makhluknya Allah. Mati itu merupakan makhluknya Allah. Kita membaca ayat yang kedua pada surat Al-Mulk. Sebagian besar dari kita mungkin sudah menghafal pada surat Al-Mulk yang kita rutinkan setiap malam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menjadikan hidup dan mati untuk menguji di antara kita siapa yang paling terbaik pada kehidupan. Dan Allah menggunakan kata pada ayat yang kedua pada surat Al-Mulk dengan kata alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian. Berarti di situ kita dapat memahami maut, kematian itu makhluknya Allah. Dan itu hadir pada kehidupan di dunia. Di mana kalau kita sudah selesai dengan kehidupan di dunia tidak ada lagi kematian. Di alam barzah tidak ada kematian. Dalam kehidupan di akhirat tidak ada lagi kematian. Karena kematian itu makhluk yang hanya hadir pada waktu ketika kita di dunia. Ketika kita paham kematian itu merupakan makhluknya Allah, Allah ciptakan untuk menguji pada kehidupan manusia siapa yang terbaik pada amal yang mereka lakukan. Maka inilah yang menjadikan kita faham. Berarti kita punya kewajiban kepada makhluk yang Allah ciptakan yang bernama kematian. Kewajiban apa kita kepada makhluk yang bernama kematian? Kewajibannya adalah kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita mempersiapkannya, dan kita bercita-cita supaya kita mendapatkan kematian itu kematian yang manis. Karena kematian yang Allah ciptakan itu ada dua, ada yang husnun, ada yang su'un. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan kita diwajibkan untuk mencari kematian yang baik. Makanya ketika kita paham bahwasanya salah satu di antara deret 3 kewajiban kita kepada kematian, yaitu adalah kita mengilmuinya, kita mempersiapkan apa yang kita siapkan menuju kepada kematian, dan bagaimana kita meraih kematian yang baik. Maka inilah yang menjadikan kita, kenapa kita bahas kitab At-Tadhkirah setiap bulannya, 1 kali dalam 1 bulan bersama di Selasa pekan kedua, karena kematian itu makhluk dan kita memiliki kewajiban kepada satu makhluk yang Allah ciptakan yang bernama kematian, dan itu adalah mempelajarinya. Makanya maaf, siapapun yang mempelajari kematian, Allah hidupkan hatinya. Tapi siapapun yang mereka lalai terhadap sebuah materi dari satu makhluk yang bernama kematian, justru hatinya akan selalu mati dan tidak ada harapan kebaikan untuknya nanti dalam kehidupan di akhirat. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Sekarang mari kita membuka halaman 105 dulu. Di dalam kitab At-Tadhkirah halaman pertama, buku yang pertama. Bagi yang belum punya buku, insya Allah semoga sebelum meninggal dunia punya bukunya. Tapi saya insya Allah Pak, mulai bulan depan saya akan buatkan poin-poinnya. Nanti sebelum kita kajian, nanti saya share poin-poin itu lewat
PDF di file WhatsApp supaya bapak-bapak dan ibu yang belum memiliki bukunya nanti tinggal melihat poin-poin itu supaya proses belajarnya menjadi lebih mudah. Setuju atau tidak? Kurang baiknya apa saya sebagai ustadz? Ya, kita mulai. Yang kita harus paham, Imam Qurtubi lalu menempatkan salah satu pembahasan yang cukup penting. Pembicaraan tentang kematian itu selalu berkaitan tentang bagaimana pembicaraan ketika membahas tentang taubat. Karena membicarakan kematian tanpa membicarakan taubat itu sebagaimana kita membicarakan rumah tanpa ada gentingnya yang tidak bisa memberikan perlindungan dan kebaikan. Membicarakan kematian itu membicarakan tentang pulangnya hati seorang mukmin sebelum berpulang fisiknya kepada Allah. Karena itulah yang menjadikan akhirnya kenapa Imam Qurtubi ketika membahas tentang kitab At-Tadhkirah menuliskan di dalam pembahasan kitab yang beliau tulis dan beliau susun, maka beliau tulis salah satunya adalah kapan manusia tidak mengenal sesamanya dan kapan manusia itu bertobat kepada Allah. Dan ini menjadi pembahasan yang memiliki korelasi yang sangat kuat karena mati dan berpulangnya hati sebelum berpulangnya fisik merupakan satu kesatuan dari kehidupan kematian husnul khatimah. Ini yang kita harus paham. Kemarin kita telah membahas banyak hal tentang masalah kematian di dalam mukaddimah yang pertama. Bagaimana kematian itu senantiasa memberikan peringatan kepada kita supaya kita mempersiapkan, dan tidak ada persiapan yang paling dibutuhkan ketika seseorang itu meninggal dunia kecuali satu. Bagaimana dia diampuni dosanya dan diampuni kemaksiatannya. Makanya saya mengatakan hajatnya manusia, kebutuhan kita Bapak dan Ibu terhadap kematian itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada tarikan nafas. Kapan kita masih membutuhkan oksigen yang kita tarik mengisi rongga paru-paru kita? Kalau ajal Allah berikan untuk kita. Tapi kita, kebutuhan kita terhadap ampunan, walaupun kita sudah ditakdirkan wafat lalu meninggal dunia, kebutuhan kita kepada ampunan itu masih berjalan. Makanya Allah suruh orang yang beriman mensolati temannya yang meninggal dunia. Allah suruh anak-anaknya dari orang yang meninggal untuk mendoakan orang tuanya, untuk memberi arti kepada kita. Kebutuhan kita kepada ampunan itu kebutuhan yang tidak ada putusnya sampai kita sudah menuju ke alam barzakh. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Orang yang beruntung bukan hanya mereka yang diterima tobatnya saja, tapi termasuk orang yang beruntung adalah mereka ketika wafat masih banyak orang yang mendoakan untuk memintakan ampunan untuknya. Maka itu merupakan salah satu ciri di antara orang yang paling beruntung. Dia meninggal dunia, dipindahkan ke alam barzakh, tapi masih banyak orang yang memintakan ampunan untuknya. Anaknya 12 memintakan ampunan untuknya. Keluarganya yang besar memintakan ampunan untuknya. Maka sesungguhnya itu merupakan keberuntungan yang besar. Karena apa? Hidup dan mati sudah tidak punya korelasi ketika mereka sudah berpindah dari hidup menuju mati ke alam barzakh. Tapi ada satu yang bisa menembus dua dimensi yang sangat berbeda ini, dan itu adalah kekuatan doanya kita untuk meminta ampunan kepada orang yang kita cintai. Maka doa itu melesat melebihi kekuatan cahaya, menembus alam barzakh, menembus ke sisinya Allah, dan memberikan manfaat kepada orang yang kita doakan apabila kita memintakan ampunan untuknya. Makanya saya sering menasihati diri saya sendiri. Kalau saya teringat bapak dan ibu, mbak saya yang meninggal dunia, saya tuh ngasih tausiah, kultum untuk hati saya. Tangisanmu wahai Umar tidak sampai kepada bapak dan ibu. Kesedihanmu tidak nyampe dan tidak akan pernah diketahui oleh keluarga yang telah meninggal dunia dari keluarga saya. Tapi kalau saya lirih berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab, maka sesungguhnya doa melebihi kekuatan cahaya, menembus dua dimensi, mengetahui posisi tanpa salah untuk sampai kepada orang yang kita cintai, Pak. Rudal balistik itu biasanya akurasi ketepatan dia menuju target menjadikan rudal itu menjadi rudal yang sangat mahal. Kalau rudal itu sering meleset,
rudalnya biasanya rudal murah. Tapi kalau rudalnya sesuai dengan target dan selalu tepat dengan target, rudal itu biasanya harganya sangat mahal karena akurasinya sangat tepat. Doa itu akurasinya tepat, Pak. Ketika kita mendoakan ampunan kepada orang yang kita cintai, tidak pernah salah, tidak pernah menyasar ke tetangga, tidak pernah menyasar ke mantan, tidak pernah menyasar kepada teman, tapi hanya menyasar kepada orang yang kita mintain ampunan. Makanya betul, bercita-citalah, Pak, supaya tetap banyak orang yang mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, supaya ketika kita meninggal dunia, maka semakin banyak orang mendoakan, semakin lapang kehidupan barzakh kita. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kita di dalam surat Al-Furqan 74 sampai kita itu memohon kepada Allah. Apa yang kita mohonkan kepada Allah? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Kenapa? Islam, Quran mengkondisikan kita untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Bukan hanya karena memberikan efek supaya kita betul-betul berkualitas dalam hidup, supaya tidak hanya sekedar menjadi follower. Bukan hanya itu. Tapi kalau kamu betul-betul mampu menjadi pemimpin orang yang bertakwa, maka sesungguhnya kamu akan dikenal sama orang bertakwa karena kebaikanmu, karena ilmumu, karena amalmu, sehingga orang akan banyak mendoakan dirimu ketika wafat. Dan itulah menjadi sebuah keberuntungan. Maka setelah kita paham bahwasanya antara kematian dan tobat itu merupakan korelasi yang sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan, maka tidaklah ada satu perkara, persiapan yang paling luar biasa bagi manusia ketika menuju kepada kematian, kecuali yang pertama itu apa? Tauhid dijaga. Yang kedua, bertobat kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Ada satu ulama, Pak, kalau tidak salah Abdullah bin Sirin, beliau berkata, aku ketika usiaku sudah semakin tua, tidaklah aku ingat satu dosaku yang pernah aku lakukan, kecuali aku memberikan istighfarnya 100.000 kali. Masya Allah, Pak. Saya ulang kembali. Ada satu ulama besar dari kalangan ulama terdahulu dari kalangan salaf sampai mengatakan, aku tidaklah ketika sudah tua lalu aku ingat satu dosaku yang pernah aku lakukan, tidaklah aku ingat kepada dosaku kecuali aku memberi kafarah, memberi penebusnya terhadap dosa yang aku ingat dengan 100.000 kali istighfar setiap dosa yang dia ingat. Konkretnya, kalau misalkan tiba-tiba beliau ingat, ya Allah, saya dulu pernah bayar, saya dulu pernah ngambil bakwan, saya bayar separuh, 1.000 saya bayar 500. Contoh, saya kalau ingat dosaku, tanpa aku membedakan dosa itu dosa besar atau dosa kecil, maka caraku itu untuk menebus dosa aku itu, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah, dan istighfarku 100.000 kali. Itu pun beliau masih ragu apakah itu diterima sama Allah ataukah tidak. Kenapa ulama salaf sampai beliau memberikan setiap dosa yang beliau ingat dengan 100.000 istighfar? Bapak bisa bayangkan itu? Ibu bisa membayangkan 100.000 istighfar itu, Masya Allah itu. Mungkin kalau kita ngitung baru 3.300, tiba-tiba lupa, Pak. Ngulang lagi dari awal. Beliau sampai 100.000 istighfar. Itu satu dosa. Nah, kalau kita mengingat, kita mempraktekkan apa yang dicontohkan salah satu ulama salaf ini, ketika ingat dosanya beliau menebus dengan 100.000 kali istighfar. Masya Allah, kita ini mungkin tidak akan sempat melakukan aktivitas yang lain kecuali beristighfar, saking banyaknya dosa kita. Tapi inilah yang menjadikan kita paham, semakin kita menuju kepada titik akhir yang Allah tetapkan, tidak ada yang paling dibutuhkan oleh manusia kecuali adalah bagaimana dia diampuni oleh Allah. Makanya niatkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita lakukan, kecuali satu, salah satunya adalah mintalah dengan amal itu supaya kita diampuni oleh Allah. Sabarmu kepada istri berat, tapi di antara beratnya kamu menghadapi istrimu dengan bengkoknya, maka niatkan, ya Allah, sabar saya berikan sama istri saya.
tapi semoga engkau mengampuni dosaku. Sulitnya ibu ketika harus mendampingi seorang suami, terkadang dengan sifatnya yang penuh dengan lika-liku untuk memahami seorang laki-laki, maka niatkan itu untuk supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Karena sekali lagi, tidak ada hajat terbesar manusia ketika menuju kepada kematian kecuali adalah bagaimana kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena bisa jadi ada orang yang tidak dipanggil pintu sholat nanti di surga, tidak dipanggil pintu puasa nanti di surga, tidak dipanggil pintu sodakoh ketika di surga, tidak dipanggil pintu jihad ketika di surga, tidak dipanggil oleh pintu ridho ketika di surga, tetapi dia dipanggil oleh pintu taubat. Karena dosanya yang banyak membimbing dia untuk bertaubat, taubatnya diterima. Dan apabila taubat itu diterima, dosa sebesar gunung sekalipun dirubah menjadi kebaikan kalau transaksi taubatnya manusia diterima sama Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin memahami betapa pentingnya pembicaraan tentang kematian itu selalu menghangatkan hati kita. Kita ini harus menjadi hamba yang pandai bertobat kepada Allah. Sekarang mari kita bahas. Ada 8 poin dari apa yang saya ringkaskan dari tulisan Imam Qurtubi, ya. Maka yang pertama, poin yang pertama yang berkaitan tentang kematian dan tobat dan istighfar kita. Poin yang pertama yang kita harus paham. Hidup itu mudah. Ini poin pertama. Hidup itu mudah. Tetapi yang membuat sulit kehidupan kita itu adalah dosa dan kemaksiatan kita, Pak. Itu yang membuat kehidupan itu sulit. Makanya mana dalilnya bahwasanya hidup itu mudah? Allah menyampaikan dalam salah satu firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak menginginkan susah. Allah itu menginginkan yang gampang. Berarti hidup itu mudah. Tapi kenapa banyak manusia merasakan kehidupan itu sulit? Bukan Allah yang menyulitkan kehidupan kita, tapi dosa kitalah yang menyulitkan kehidupan kita. Kemaksiatan kitalah yang menyebabkan sulitnya kehidupan kita. Karena tidaklah dosa dibenci oleh Allah, maksiat dilarang oleh Allah pada kehidupan kita, itu efek kebaikannya tidak berpulang sama Allah. Allah mah tidak butuh. Tapi tidaklah dosa dan kemaksiatan itu dilarang pada kehidupan kita, kecuali karena Allah itu ingin memberikan sebuah pelajaran. Kenapa dosa itu aku larang? Karena ketika dosa itu kamu yang terjang, yang sulit hidupmu. Karena dosa itu punya sifat pasti. Dosa itu punya sifat pasti, membuat susah kehidupan manusia. Ya, saya ambilkan perkataan dari Imam Qurtubi, Pak. Sepekan lalu saya nyampaikan di satu masjid juga. Imam Qurtubi berkata, mana sebuah bukti bahwasanya dosa manusia dan kemaksiatan manusia itu membuat sulit kehidupan manusia. Mari kita ambil pelajaran yang paling gampang. Nabi Adam itu ketika beliau di surga mendapatkan seluruh kemudahan. Ya, tidak perlu berpikir tentang sertifikat rumah, tidak perlu berpikir tentang BPKB, tidak perlu sulit untuk merasakan teriknya matahari. Semuanya dimudahkan oleh Allah, Pak. Matahari itu, suasana matahari itu, Pak, sebagaimana suasana fajar, Pak, yang itu tidak berubah sepanjang hari. Itulah ketika kita di surga. Tapi ketika Nabi Adam melakukan satu dosa di dalam surga dengan ketetapan takdir yang Allah tetapkan, memakan buah yang diharamkan oleh Allah, dan buah itu hanyalah satu buah, dan itu pun tidak habis, satu gigitan saja sudah cukup untuk menyulitkan kehidupan Nabi Adam. Diturunkan Nabi Adam dari surga dalam kehidupan di dunia, dipisahkan dengan Hawa selama 200 tahun, baru bertemu di Arafah setelah 200 tahun. Itu memberi arti dosa itu membuat susah. Imam Qurtubi selesai penjelasan di situ? Enggak, masih dilanjutkan sama beliau. Beliau melanjutkan, ketika Nabi Adam pertama kali mendarat ke bumi, masih dimudahkan oleh Allah. Apa itu? Sepanjang mata beliau memandang dunia ketika beliau berjalan, semuanya itu miliknya beliau. Nabi Adam tidak pernah pergi ke notaris
untuk membahas patokan-patokan tanah. Apalagi nyicil sampai 15 tahun, nggak ada. Semua tanah dari ujung ke timur, barat ke timur, utara ke selatan miliknya Nabi Adam. Sudah begitu, Nabi Adam pun Masya Allah tingginya 60 hasta. Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan 60 hasta itu seberapa? 30 sampai 35 meter. Ini berapa meter ini? 5 meter ini. Berarti 7 kalinya ini. Makanya kalau betul ada dinosaurus, misal tidak ada dinosaurus ngejar manusia, dinosaurus itu kadalnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam lebih besar. Karena Nabi Adam lebih besar, tingginya 60 hasta. Khuliqa Adam ala sittina dhira'an. Hadis riwayat sahih. Nabi mengatakan sesungguhnya Adam itu diciptakan 60 hasta, Pak. Berarti Masya Allah, beliau tidak perlu naik pohon kelapa, karena pohon kelapa di bawah kaki beliau. Cuma buahnya lebih gede daripada buah hari ini, Masya Allah. Dulu itu semuanya berkah, Pak, semua buah itu besar. Saya masih ingat ada sebuah keterangan yang disampaikan seorang ulama, kalau nggak salah Imam Ahmad, bercerita, ada seseorang ulama pernah pergi ke gudangnya Umar bin Abdul Aziz. Pernah pergi ke gudang yang ditinggalkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Gandum pada saat itu segenggaman tanah. Gandum, satu gandum itu, kalau sekarang kan gandum segini. Maka aku melihat ada salah satu di antara gandum pada masa Umar bin Abdul Aziz yang saat itu betul-betul ramai dengan ketaatan itu. Gandum itu sebesar genggaman tanah. Jadi Nabi Adam ketika turun 60 hasta. Imam Qurtubi melanjutkan. Nabi Adam turun, semuanya masih mudah, ngambil buah tinggal ngambil minum tinggal minum, tidak perlu bayar. Walaupun itu mata air yang paling bersih, belum ada polusi, belum ada yang namanya racun, belum ada namanya oksidan, virus, bakteri, dan lainnya belum ada. Setelah Nabi Adam, beberapa generasi setelahnya terus melakukan dosa. Apa yang terjadi? Kehidupan dari Nabi Adam ke bawahnya menjadi lebih susah. Yang dulunya tinggal metik, yang dulunya tinggal makan, menjadi harus nanam. Tingginya pun semakin diturunkan oleh Allah. Karena dosa. Akhirnya orang beberapa generasi setelah Nabi Adam mulai mengalami kesulitan. Tapi masih muda. Terus melakukan kemaksiatan lagi. Fisiknya manusia dikecilkan lagi. Dikecilkan lagi. Manusia tetap melakukan dosa. Akhirnya susah. Makanya maaf kalau perbandingannya kita dengan orang tua kita, kakek nenek kita, kan beda, Pak. Saya sering menyampaikan. Nenek kita dulu, kakek kita, anaknya berapa? Anaknya 8, anaknya 10. Tapi kehidupan kakek nenek kita itu tenang dan bersahaja. Pergi jam berapa? Jam 8. Habis sholat duha baru berangkat. Habis asar pulang. Maghrib ke musola. Habis maghrib baca Quran sebentar, ngobrol sampai isya. Habis isya pulang istirahat. Paginya masih bisa ketemu sama anak-anaknya. Tapi rumahnya gede. Tanahnya banyak di mana-mana. Tapi hari ini ketika dosa semakin banyak, rumah semakin kecil. Tanggungan bayaran utang semakin panjang. Pengen mendapatkan air putih harus bayar. Semuanya harus bayar, semakin disusahkan. Dan itu betul kata Imam Qurtubi. Semakin banyak dosa yang membuat rumit kehidupan kita. Kenapa? Kualitas kehidupan manusia semakin Allah potong dan Allah perpendek kualitas itu seiring dosa yang dilakukan manusia itu. Makanya akhirnya dari tingginya Nabi Adam sekitar 35 meter, hari ini kita 2 meter tidak sampai, itu pun karena dosa. Bukan berarti yang paling pendek banyak dosa. Bukan begitu. Tapi di situ kita akhirnya paham, Masya Allah ya, ternyata kemaksiatan itu yang membuat kita sulit. Itulah yang menjadikan kita, kenapa Allah menyuruh kita bertaubat? Karena sesungguhnya kehidupan aja susah gara-gara kamu berbuat dosa, apalagi matimu. Paham di sini? Jadi di sini Imam Qurtubi pengen nyampaikan kepada kita, kenapa sih pembicaraan mati harus ada pembicaraan tentang taubat? Ya Allah ya salam, wong ente hidup di dunia aja gara-gara dosa jadi susah, apalagi kalau kamu mati masih bawa dosa. Karena apa?
Kaidah barzah itu simple. Semakin sedikit dosamu, semakin gampang nikmat yang kamu peroleh. Yang membuat dosa, yang membuat rumit itu dosa kita. Ada laki-laki perempuan berkeluarga baik, ketemu anak-anaknya baik, lalu sang suami tergelincir dalam dosa, jatuh cinta kepada seorang perempuan, lalu misalkan naudzubillah min dzalik sampai berzina. Istrinya tahu misalnya, apa yang terjadi? Istrinya hatinya pecah berkeping-keping. Begitu sulit untuk memandang cinta dan ridho kepada suaminya. Anak-anaknya ketika melihat ibunya meneteskan air mata bersedih, mereka akhirnya membangun barrier dengan bapaknya. Kenapa? Bapaknya yang membuat ibunya menangis dan sedih. Kesulitan yang dihadapi olehnya, apakah karena Allah yang menyulitkan? Enggak, dia sendiri dengan dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Ada orang sudah memiliki usaha yang baik, diberikan oleh Allah kemudahan. Mungkin profitnya tidak banyak, tapi Allah memberikan kepadanya keberkahan. Tidak kuat dengan iming-iming profit yang besar, minjem riba. Dan ketika minjem riba jatah tempo tidak bisa membayar, apa yang terjadi? Dia harus berjibaku, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, untuk membayar cicilan hutang riba. Dan setiap dia membayar cicilan, hanya membayar bunganya. Pokoknya pun belum terbayarkan. Siapa yang membuat sulit? Allah? Enggak. Yang membuat sulit itu adalah kita. Kita yang terus bermesraan dengan dosa dan kemaksiatan, dan itulah yang menjadikan kita akhirnya merasakan banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi di sini Imam Qurtubi ingin menyampaikan kepada kita, Allah nyuruh kita bertaubat, dan pembicaraan kitab At-Tadhkirah ketika membahas tentang taubat itu pada dasarnya bukan karena taubat itu menguntungkan Allah. Karena Allah tidak ada profitnya. Kalau kita bertobat terus kemudian Allah nanti mendapatkan profit besar, enggak. Kalau setiap manusia semuanya beribadah kepada Allah, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah jelas di dalam salah satu hadis qudsi, kalaulah setiap manusia timur ke barat, utara dan ke selatan, semuanya berada di dalam satu hati yang sama, bertakwa kepada Allah dan tidak dosa. Apa kata Allah? Ditegaskan supaya manusia itu jangan salah persepsi. Mazada fi mulki syai'an. Tidak sama sekali nambah kerajaanku walaupun sejengkal pun enggak, seujung kuku pun enggak. Karena Allah tidak ada hajat kepada manusia apabila manusia itu mereka bertakwa, enggak menambah kerajaan Allah. Kalaupun seluruh manusia sepakat, ayo kita zina rame-rame, itu pun tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Jadi kalau ada manusia hari ini suka nantang-nantang neraka, dah enggak apa-apa, saya masuk neraka. Ini saya peringatkan ya, orang-orang yang suka membuat video-video nantang-nantang neraka, janganlah. Ente minum kopi panas aja masih niup aja, nantang neraka. Minum kopi juga nantang, nggak apa-apa di neraka daripada di surga bersamamu. Alah, kayak paham aja. Maka sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengerti, sesungguhnya kesulitan itu disebabkan karena dosa yang disebabkan dosa dan kemaksiatan. Makanya tepat kalau Fudail bin Iyad itu mengatakan, Fudail bin Iyad itu berkata, aku pernah melakukan dosa. Akibat dosa yang aku lakukan, efeknya aku rasakan pada istriku, pada anakku, sampai kuda tungganganku. Fudail bin Iyad mengatakan dan menjelaskan serta menjabarkan tentang itu. Saya ulang kembali. Tidaklah aku bermaksiat kepada Allah, kecuali yang aku rasakan dampaknya sampai istriku, anak-anakku, kuda tungganganku itu menjadi susah dikendalikan. Gara-gara kemaksiatan yang aku lakukan. Lah ini semakin mempertegas. Apa yang dipertegas? Yang membuat susah itu maksiatnya kita, Pak. Makanya maaf ya, saya sampaikan. Dari perkataan Fudail bin Iyad saya menyampaikan, dosanya istri dalam satu keluarga, dampaknya tidak sebesar dosanya laki-laki kalau dia sudah memiliki keluarga. Ini bukan berarti nanti yang ibu-ibu, alhamdulillah, ini materi yang saya butuhkan selama 15 tahun ikut kajian. Enggak gitu. Jadi kalau ada suami istri melakukan dosa,
dampak dari dosa yang dilakukan istri untuk dirinya. Tapi kalau yang melakukan itu suami, dampaknya kepada istri dan keturunannya. Dan itu dari perkataan dari Fudail bin Iyad. Hati-hati Pak. Makanya akhirnya kata dayus, tahu dayus? Yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarga. Dayus itu laki-laki atau perempuan? Dayus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nggak ada namanya dayusah. Istri yang membiarkan kemaksiatan namanya dayusah, Ustaz. Nggak ada. Dayus itu laki-laki. Ya, itu memberikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, inilah yang mematikan kita paham kenapa kita harus beristighfar setiap waktu. Karena istighfar itu selalu memindahkan kehidupan manusia. Ya, saya pernah punya satu murid Pak, cerita testimoni, Hanis review testimoni. Dia berkata pada satu kesempatan habis kajian, saat itu habis membahas tentang dahsyatnya istighfar. Beliau ngomong, setelah selesai kajian dia ngomong, saya ingin cerita Ustaz, silakan cerita ini Ustaz nanti sampaikan ke yang lain supaya bisa menjadi hikmah. Oke, apa akhi? Saya pernah bertengkar hebat sama istri saya. Lalu saya kecewa dong, pergi saya dari rumah. Tapi tidaklah saya pergi dari rumah, tidak ada yang saya lakukan kecuali satu, saya pergi ke masjid. Masya Allah. Banyak laki-laki soleh Pak, kalau lagi ada masalah dengan istrinya, pergi ke masjid. Ini kelihatannya sama ini yang pergi ke masjid ini. Maka beliau pergi ke masjid. Tidak ada yang beliau lakukan pada saat itu kecuali apa? Memperbanyak istighfar saja. Setiap dia mangkel, ingat pada istrinya, dia istighfar terus astagfirullah, 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 terus setiap waktu. Setelah beliau menyelesaikan istighfarnya, sudah ratusan bahkan ribuan beliau istighfar, dan beliau ketika pada saat itu akhirnya beliau pada kesimpulan, ya istri saya kayak gitu tuh ya karena saya juga. Akhirnya beliau tuh betul-betul beristighfar terus. Pulang baru buka rumah sekitar jam 10 malam, kata beliau, saya buka rumah jam 10 malam, dari pagi saya keluar nggak pulang Ustaz. Ternyata istri saya masih duduk di sofa pakai mukena. Lalu beliau menghampiri saya, meminta maaf kepada saya. Padahal niat saya saat itu saya ingin minta maaf sama istri saya. Nah, karena beliau berwasiat, pesan sama saya, sampaikan Ustaz supaya menjadi hikmah bagi setiap keluarga yang lain. Ya insya Allah, ini saya sampaikan. Ini yang melihat di sini, kalau antum melihat, saya sudah sampaikan ya Khia. Jadi ini menjadikan kita memahami betul. Itulah kenapa kita di dalam masalah kematian itu, kenapa kita harus membahas kematian. Kita membahas kematian itu, kenapa? Kenapa kematian itu membahas istighfar? Karena istighfar itu membuat sulit kehidupan. Dan istighfar itu, karena dosa itu membuat kesulitan, dan dosa itu kalau dibawa mati, kesulitan di dunia tidak seberapa dengan kesulitan di akhirat. Kalau dosa itu masih dibawa. Insya Allah. Orang berzina, pecah ketenangan di dalam rumah tangga. Orang minum khamr, terkena paru-paru atau terkena kanker paru-paru dan lain sebagainya. Itu baru kesulitan di dunia. Kesulitan di akhirat berpuluh-puluh kali lipat daripada kesulitan di dunia, disebabkan dosa apabila tidak diampuni oleh Allah. Pengen mudah, pengen gampang, tidak usah berbelit-belit, kembali sama Allah. Karena itulah yang menjadikan kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang kedua, yang kita harus pahami Bapak dan Ibu adalah, kalau kita ingin melihat keutamaan tobat, saya akan datangkan referensi lain dari perspektif kitab yang lain, supaya kita semakin paham betapa besarnya tobat itu diberikan di dalam kehidupan kita sebelum kita mati. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ini harus betul-betul pada kesempatan hari ini, siang ini harus betul-betul sadar hajat kita kepada ampunan Allah, untuk meminta ampunan itu lebih besar daripada apapun. Kunci yang pertama sudah kita dapatkan, karena sulitnya hidup karena kemaksiatan kita, sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima. Yang kedua yang kita harus paham, perbedaan manusia, perbedaan Nabi Adam,
persamaan Nabi Adam dengan iblis itu ada 3, tapi perbedaannya ada 1. Tapi perbedaan ini membedakan antara Adam dengan iblis. Posisinya di hadapan Allah. Jangan buru-buru ditulis, nanti malah nggak paham. Apa persamaan Adam dengan iblis? Ada persamaan atau tidak ada persamaan? Ada 1, yaitu sama-sama penduduk surga. Allah itu memberikan kepada Nabi Adam dan memberikan kepada iblis sama-sama 1 makhluknya Allah. Yang kedua yaitu adalah sama-sama penduduk surga, Pak. Iblis penduduk surga, Nabi Adam penduduk surga. Makhluknya Allah sama-sama penduduk surga. Persamaan yang ketiga, apa persamaan antara Adam dengan iblis? Sama-sama melakukan 1 kesalahan. Sama-sama melakukan 1 kesalahan. Perbedaannya setelah kita membahas 3 persamaan antara Adam dengan iblis, apa perbedaannya? Perbedaannya 1. Ketika turun, iblis tidak pernah merasa dosa yang dia kerjakan. Justru dia merasa sombong dengan dosanya. Dan dia tidak pernah merasa berdosa. Ini loh Pak, penyakit yang paling berbahaya. Penyakit manusia dan penyakit makhluk yang tidak pernah merasa berdosa. Nabi Adam, ketika beliau diturunkan dari surga, ketika sama-sama diturunkan dari surga, Nabi Adam diturunkan di atas bumi, iblis diturunkan di tengah lautan. Makanya iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Sama-sama memiliki itu, sama-sama makhluknya Allah, penduduk surga, melakukan 1 kesalahan dan sama-sama dikeluarkan dari surga. 4 ternyata, bukan 3. Maka sesungguhnya perbedaannya 1. Perbedaannya adalah iblis tidak ada mau untuk bertobat kepada Allah. Nabi Adam menyadari dosa dan kemaksiatannya. Makanya kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika beliau diturunkan di atas muka bumi, diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Ketika Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak tahu nggak? Ini doa yang paling tua di sepanjang sejarah kehidupan manusia, itu doa ini, Pak. Jadi perkataan manusia pertama ketika turun di atas muka bumi, jadi ketika Nabi Adam itu turun di atas muka bumi setelah dipisahkan dengan Hawa, maka Nabi Adam tahu dia mendapatkan hukuman dipisahkan dengan Hawa. Lalu beliau ingin mendapatkan kebaikan dari hukuman yang beliau peroleh. Maka pada saat itu tidak ada yang diucapkan Nabi Adam pertama kali kepada Allah. Nabi Adam bukan mengatakan, ya Allah saya nabimu, saya rasulmu. Enggak, Nabi Adam jujur mengakui dosanya dengan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi perkataan manusia pertama kali ketika turun di atas muka bumi ribuan tahun yang lalu sebelum kita dilahirkan hari ini adalah tentang permintaan meminta ampunan. Kenapa Nabi Adam yang baru saja diturunkan dari surga, perkataannya langsung perkataan itu? Karena Nabi Adam tahu passwordnya kembali ke surga itu dari permintaan ampunan yang diterima sama Allah. Paham Pak korelasinya Pak? Jadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Nabi Adam baru turun dari surga. Kenapa permintaan pertamanya di dalam surat Al-A'raf 23 Rabbana dzalamna itu? Karena Nabi Adam yang baru saja keluar dari surga itu tahu kalau ingin balik lagi ke surga, tidak ada yang bisa mengembalikan ke surga kecuali adalah dosanya diampuni sama Allah. Dan itu yang diucapkan oleh Nabi Adam pertama kali. Makanya maaf ya Pak, kalau kita ngucapin Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa melewati ribuan tahun Pak. Pernah melewati masa ketika banjir bandang dari kaumnya Nabi Nuh, dari turunnya adab kepada kaumnya Nabi Lut sampai kepada kita hari ini. Doa ini yang pertama kali diucapkan seorang manusia ketika baru pertama kali diturunkan. Untuk menjelaskan kepada kita sebesar itulah
bahwasanya hajat kita kepada jannah dan surganya Allah itu tergantung dengan permintaan ampunan yang kita berikan kepada Allah. Makanya maaf ya, setan, kata Imam Ibnu Qayyim, setan itu memiliki banyak senjata dari panah beracun yang dilesatkan untuk menyesatkan manusia. Dia punya panah beracun yang bernama zina, dia punya panah beracun yang bernama khamr, dia punya panah beracun yang dinamakan ghibah. Panah beracunnya itu banyak. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, di antara semua panah yang dimiliki oleh iblis, ada satu panah yang paling disenangi oleh iblis. Panah itulah yang dinamakan dengan panah yang bernama taswifun. Ta, sin, wawu, ya, fa. Taswif. Apa itu taswif? Taswif itu takjilut taubah. Taswif itu adalah melambat-lambatkan taubat. Sehingga ketika mereka sudah pasti pendosa, tapi ketika manusia itu pasti dia itu pendosa, dijadikan dia itu melambatkan taubat. Contoh nih, saya ambilkan sebuah contoh. Berapa banyak di antara kita sudah paham ilmu? Kalau malam jangan tidur sebelum kita minta ampunan dari Allah. Sudah pernah dengar kata-kata ini dari beberapa ustaz? Sudah. Tapi jujur, seberapa ingat kita kalau sudah malam ketika akan tidur untuk meminta ampunan dulu kepada Allah sebelum kita tidur? Tidak setiap orang ingat setiap waktu. Kenapa? Itulah yang namanya taswif. Berapa banyak manusia mereka tertipu dengan panjangnya angan-angan hidup mereka yang begitu panjang, lalu mereka itu lupa bahwasanya panjangnya keinginan dia bertobat itu akan diputus dengan sebuah kematian. Banyak orang berkata, yang mengatakan apa? Yang mengatakan begini, insya Allah nanti kalau saya sudah punya anak satu, saya tobat. Anaknya baru dikandung, meninggal dunia. Kalau kisah horor yang paling menakutkan apa? Tahu kisah horor yang paling menakutkan? Saya pernah baca di WhatsApp. Kisah horor paling menakutkan itu bukan beranak di dalam kubur, enggak. Ngesot, enggak. Itu mah enggak menakutkan, geli, ya kan? Tapi kisah horor yang paling menakutkan itu apa? Orang ketika akan tidur berkata, besok saya mau tobat. Tidur. Dan dia tidak pernah menemui paginya. Ketika meninggal di dalam tidurnya. Itu kisah horor yang paling menakutkan, Pak. Makanya akhirnya pembahasan ini menjadi pembahasan penting sekali kita, sehingga akhirnya kita ini kalau menuju kematian, satu saja, kalau kamu mengingat kematian itu berkah, maka tanda berkah kita mengingat kematian itu apa? Membuat kita akan diri berkata, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan itulah bedanya antara Nabi Adam dengan iblis. Ya. Jadi ini yang menjadikan akhirnya kita mengerti tentang betapa besarnya kedudukan orang yang bertaubat. Yang ketiga, Allah itu tahu manusia itu pasti berbuat dosa. Makanya yang Allah cari di antara manusia itu bukan manusia yang tidak punya dosa, tapi manusia yang tahu bagaimana jalan pulang kepada Allah ketika dia bertobat. Ada satu riwayat yang bagus dalam riwayat Muslim. Walladzi nafsi biyadihi law lam tutnibu la dhahaballahu bikum wa la ja'akum biqaumin yutnibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahu. Masya Allah. Nabi bersabda, demi zat yang diriku berada pada tangannya, jika kalian manusia tidak berbuat dosa, maka Allah akan matikan kita dan akan diganti dengan kaum yang dia melakukan dosa lalu meminta ampunan kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Maaf ya, jangan salah memahami hadis riwayat Muslim. Oh, berarti Allah ciptakan kita tuh supaya kita berbuat dosa. Kenapa kamu minum khamr? Ya supaya nanti saya bisa berbuat dosa, karena Allah tuh menciptakan manusia supaya berbuat dosa. Bukan itu maknanya. Artinya hikmah besarnya Allah menciptakan manusia itu memang supaya menguji kita siapa yang cepat kembali dan bertobat kepada Allah. Kalau Allah mencari makhluk
yang tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah tidak perlu menciptakan kita. Tapi cukuplah Allah menciptakan malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika Allah akan menciptakan manusia, para malaikat itu berkata bahwasanya manusia ini akan berbuat kerusakan dan akan mengalirkan darah. Malaikat tahu atau tidak tahu, Pak? Tahu. Kalau malaikat yang ilmunya terbatas saja, mereka tahu manusia ini akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, apalagi Allah. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan manusia? Dikasih di dalam fitrah penciptaan manusia itu hawa nafsu. Ada nafsul lawamah, ada nafsul amaratum bisu. Lalu Allah turunkan juga kepada manusia itu setan setelah dikeluarkan dari surga. Karena Allah tahu manusia itu pasti melakukan dosa. Tetapi yang ditunggu oleh Allah dan dicari oleh Allah bukan hanya mereka yang rukuk. Yang dicari oleh Allah bukan hanya mereka yang sujud. Yang dicari oleh Allah bukan hanya mereka yang sedekah. Tapi yang dicari oleh Allah adalah mereka yang ketika melakukan dosa, lalu mereka kembali kepada Allah supaya mereka itu ngerti Allah itu memiliki sifat Ghaffar kepada hambanya. Kalau Allah hanya menciptakan malaikat, sifat Ghafurnya Allah tidak bisa difahami, Pak. Betul atau tidak? Loh, semua malaikat semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau Allah hanya menciptakan malaikat, sifat Ghafarnya Allah, sifat Ghafurnya Allah tidak akan dipahami oleh setiap makhluknya. Kenapa? Sifat pengasih itu tidak akan kentara dan tidak akan pernah kita tahu dari seseorang sampai kita tahu ada yang berbuat salah kepadanya dan dia meminta maaf. Baru kita akan tahu yang dimintain maaf. Kalau langsung memaafkan, kita tahu ini orangnya pengasih. Itu yang menjadikan akhirnya kita memahami. Oh, berarti tobat itu merupakan salah satu di antara ratusan hikmah kenapa Allah itu menciptakan manusia. Sehingga akhirnya ketika kita memahami ini di dalam hadis riwayat Muslim yang diterangkan di dalam hadis Muslim, akhirnya kita paham memang manusia tidak ada yang bisa dipisahkan dari dosa. Kenapa? Memisahkan manusia dari dosa itu mustahil. Tapi yang membedakan manusia antara satu dengan yang lainnya adalah siapa yang kembali kepada Allah dengan bertobat dan siapa yang tidak mau kembali kepada Allah. Makanya saya sering berkata, merasa banyak dosa itu jauh lebih baik daripada kita merasa lebih baik. Merasa kurang dalam merasa banyak dosa itu jauh lebih baik daripada kita merasa lebih dalam ketaatan. Karena apa? Itu terkadang bisa melalaikan manusia. Apa bedanya Allah dengan manusia, makhluk? Bedanya sangat ketara, Pak. Kalau kita memahami tentang taubat. Manusia, kalau manusia melakukan kebaikan, 1000 kebaikan, lalu pada waktu ke-1001 melakukan kesalahan, yang diingat manusia yang terakhir atau yang 1000 kebaikannya, Pak? Yang terakhir. Coba lihat, suami istri bertengkar. Biasanya yang kelihatan kurang pada saat bertengkarnya, yang diingat itu, oh dia bertengkar dengan saya gara-gara ini. Tapi melupakan kebaikan yang pernah dilakukan sama orang itu. Kenapa? Manusia itu suka sekali untuk menjadi amnesia kebaikan orang, dan manusia itu fitrahnya, bukan fitrah, tabiat jeleknya, manusia itu suka mengungkit-ungkit kesalahan manusia. 1000 kebaikan kamu lakukan, 1 kesalahan yang kamu kerjakan, 1 kesalahan itu yang akan diingat olehnya. Itu manusia. Tapi beda dengan Allah. Allah kaitannya dengan sifat Ghafurnya yang begitu besar supaya kita betul-betul memahami ini. Kalaupun engkau melakukan 1000 kesalahan, lalu kamu memiliki 1 tobat di akhir hidupmu, Allah tidak sama sekali akan Allah tidak sama sekali melihat dan mengungkit-ungkit 1000 kesalahanmu selama tobatmu yang 1 itu betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Allah hilangkan 1000 kemaksiatan dengan 1 kebaikan. Itulah Masya Allah betapa dahsyatnya Allah ketika menolong hati manusia. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati bagaimana pada kehidupan kita itu kita senantiasa harus terus menumbuhkan rasa meminta ampunan. Itu merupakan satu perkara kewajiban menuju mati. Meminta tobat itu bukan anjuran,
Tapi bertobat kepada Allah itu kewajiban manusia. Kewajiban calon mayit itu satu, pandai-pandailah untuk meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Dosa itu menyulitkan di dunia, apalagi menyulitkan dalam kehidupan barzakh. Makanya kepada setiap orang yang sedang menata tobatnya kepada Allah, ada sebuah kaidah. Ar-roja awsa'u minal khauf. Ada kaidah yang harus dipahami setiap para pendosa. Ketika para pendosa itu pingin untuk memberikan hatinya menu untuk bertobat kepada Allah. Apa itu? Ar-roja awsa'u minal khauf. Berharap diampuni oleh Allah itu harus lebih gede daripada takutmu kepada siksa atas dosamu. Dan itu yang terkadang kita sering lupa. Kita ingat maksiat kita ingat dosa kita, tapi ternyata kita lupa betapa besarnya maghfirah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kita paham, Allah tidak pernah menyuruh kita bergegas. Allah tidak pernah menyuruh kita bergegas, kecuali menyuruh kita bergegas untuk bertobat. Itu ada di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah mengucapkan di awal ayat ini surat Ali Imran 133 dengan sebuah perintah, wasari'u, bergegaslah. Apa yang kita jumpai di sini? Loh, Allah itu tidak pernah mengutus kita. Allah tidak pernah menyuruh manusia itu terburu-buru. Dan kita paham ya kaedahnya. Dalam satu riwayat, al-ajalatu minasyaiton wa ta'ani minallah. Terburu-buru itu datangnya dari syaitan, tenang itu datangnya dari Allah. Ini kaedah umumnya. Tapi tidaklah satu kaedah umum kecuali ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Kalau masalah taubat terburu-buru. Kalau masalah taubat tergesa-gesa. Kalau masalah taubat bergegaslah. Kalau masalah yang lain tenang. Maaf ya Pak, sampai Bapak datang sholat itu perintahnya terburu-buru atau tenang? Tenang. Benar? Tenang? Mana dalilnya? Ya. Fa idza uqimatis shalah fala ta'tuha illa bis-sakinati wal waqar. Kalau kamu sedang terdengar adzan dan iqamat, lalu kamu dengar iqamat sudah dikumandangkan, jangan mendatangi sholat kecuali tenang, Pak. Bisakinah, sakinah itu tenang, waqar itu ya bersaja, nggak usah terburu-buru, nggak usah qomat lari gitu, gitu, masuk ke shaf, keringetan seluruhnya, lengan bajunya masih di sini, lengan apa, ujung celana kakinya masih di dengkul Pak, belum sempat diturunkan, sandalnya masih ke bawah satu. Maka sesungguhnya kalau kamu dengar komat nggak usah buru-buru. Masya Allah ya, kamu urusan sholat yang kita tahu sholat itu sepenting apa manusia di hadapan Allah, kalaupun kamu dengar iqamat datang tenang, tapi bukan melambat-lambatkan, jalan pelan. Udah komat Mas, ya tenang. Sampai masjid habis Pak. Ya enggak gitu. Kalaulah urusan sholatmu yang disebut dengan tiang agama, Allah nyuruh kamu itu tenang untuk mendatangi sholat, tapi ketika Allah membicarakan tentang taubatmu, Allah mengatakan wasari'u, bergegaslah, cepatlah, jangan ditunda-tunda. Untuk menunjukkan apa? Karena untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya tobat dan surga itu kaitannya erat Pak. Coba dibuka surat Ali Imran, dibuka dulu semuanya supaya kita mentadaburi ayat ini. Mana pembawa acara kita tadi, ikan paus, ikan hiu. Baca akhi, surat Ali Imran 133. Artinya aja. Bukannya itu udah hafal? Belum ya? Tampangnya sih kayak hafid Al-Quran, ternyata belum. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang sudah. Setelah kata taubat, Allah menyebutkan kata apa di situ, Raihan? Coba kembali lagi yang tadi ayatnya. Yang mana sih? Atas ya. Setelah kata taubat, ya kan? Allah menyebutkan kata apa setelahnya? Surga. Allah mungkin nggak menyebutkan deretan kalimat di dalam Al-Quran lalu tidak ada korelasinya? Mungkin atau tidak, Pak? Nggak mungkin. Setiap penempatan kalimat pada deretan kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu selalu ada korelasinya. Kenapa Allah menyebutkan kata taubat? Lalu setelahnya itu wa jannatin arduhas samawati wal ardu aiddat lil muttaqin. Kenapa? Disitulah orang-orang yang memberikan tadabbur sama ayat itu mengatakan, karena surga itu identik kepada mereka yang diterima taubatnya oleh Allah. Jadi istri tidak bisa menjadi istri yang betul-betul menyenangkan suaminya 24 jam. Tidak masalah selama kamu pandai bertobat kepada Allah dan meminta ridho suaminya setiap waktunya. Jadi manusia, Pak, kayak kita, Pak, susah jaga pandangan, sering tercebur pada masalah yang sama gara-gara pandangan. Walaupun kita juga tahu itu dosa, tapi tetap kita melakukan kesalahan yang sama dari rezeki kita, dari perkataan karakter kita. Selama itu senantiasa ditebus dengan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, maka kata setelahnya itu wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Qurtubi. Jadi bicara tentang karir terbaik menuju kematian itu apa? Karir terbaik dalam kasus kematian itu simple. Kalau dosamu diampuni sebelum malaikat maut datang mendatangimu. Karena itu yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan keberuntungan surga. Dan kita tidak pernah tahu, Pak, di antara pendosa yang kita remehkan bisa jadi beberapa saat sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat dan Allah terima taubatnya. Dan kita tidak bisa menggugat Allah karena semua itu miliknya Allah. Makanya kenapa kita tidak boleh untuk menghinakan pendosa kalau sudah mati, karena dia sudah menghadap sama Allah. Dan kenapa kita tidak boleh menghina orang yang masih melakukan dosa? Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi dosanya ditebus ketika orang yang baik itu tidak menyadari, lalu orang pendosa itu diterima taubatnya dan orang itu diampuni oleh Allah. Makanya ada sebuah kisah dalam riwayat Muslim, ada dua orang, Pak, bersahabat. Yang satunya rajin melakukan maksiat, yang satunya orang baik dan orang solih. Lah orang solih ini tidak putus-putusnya mengingatkan supaya pendosa, teman dan sahabatnya itu meninggalkan dosanya. Sampai pada satu waktu yang solih ini tidak tahan, tidak sabar, berkata, orang semacam dirimu tidak mungkin diampuni oleh Allah, dosamu terlalu banyak. Lalu orang yang solih itu mangkel, jengkel. Lalu dia mengutip sifatnya Allah. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal Allah tidak pernah memberikan sifat itu kepada dirinya. Ditinggalkan. Yang tadi melakukan dosa tersentak dengan kalimat itu dan akhirnya bertobat, tidak lama setelah itu meninggal. Yang solih yang meninggalkan itu lalu meninggal di perjalanan. Dua-duanya dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, man dalladhi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulan. Mana orang yang dulunya ketika di dunia berani mengutip sifatku bahwasanya aku tidak mengampuni hambaku yang melakukan dosa, mana orangnya? Orang itu ngaku, saya ya Allah yang pernah mengutip sifatmu bahwasanya engkau tidak mengampuni dosa. Lalu Allah hapuskan amal kebaikannya. Dan justru orang yang melakukan dosa yang akhirnya bertobat sebelum dia meninggal dunia, diampuni dosanya oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita paham, Pak. Allah letakkan kalimat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Di situ kita menangkap korelasi kuat, jannah itu sangat terkait dengan surga. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Allah tidak pernah nyuruh kita terburu-buru. Tapi Allah menyuruh kita terburu-buru untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Makanya maaf ya, kita ini tidak boleh terburu-buru, kecuali dalam beberapa hal. Bertobat harus terburu-buru. Bayar utang harus terburu-buru.
Nggak boleh orang beralasan, kamu kok belum bayar utang? Jangan buru-buru. Buru-buru itu sifatnya setan, tenang itu sifatnya Allah. Tenanglah, tenang. Terus yang ketiga, menikahkan anak. Kalau sudah dirasa cukup kemampuan biologisnya, nggak boleh ditahan-tahan. Dahlah nanti tunggu dulu, ya 1 windu, nanti baru nikah, atau 1 dasawarsa lagi. Nggak boleh, nikahkan. Maka ini merupakan menjadi sebuah hal ini. Akhirnya yang terakhir pembahasan kita, ya. Mari kita buka di halaman 108. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda di tengah kelompoknya para sahabatnya. Lalu Nabi itu bertanya, tahukah kamu siapa orang yang bertobat itu? Para sahabat lalu menjawab bahwasanya kami tidak tahu demi Allah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, jika seseorang bertobat sedang seterunya tidak ridho, berarti dia belum bertobat. Artinya, Pak, ini Rasulullah itu menerangkan apa yang harus dilakukan orang bertobat sebelum mati. 1, kalau seterunya tidak ridho, berarti belum bertobat. Artinya Pak, orang bertobat, kalau tobatnya itu berkaitan tentang haknya manusia, selama orang yang diambil haknya itu belum ridho kepada yang mengambil haknya itu, maka tobatnya tidak diterima. Contoh, bapak, ibu pernah gibah, pernah menodai kehormatan fulan, lalu pernah berbuat untuk mengambil hartanya. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang mengatakan tobat, tapi seterunya belum ridho karena dia belum mengembalikan hak seterunya, maka tidak akan diterima tobatnya oleh Allah dan dia belum bertobat. Makanya maaf ya, kalau punya catatan hutang, selesaikan. Kalau pernah mendolimi dan menodai kehormatan orang, selesaikan. Supaya tidak menjadi investigasi yang memberatkan kita di pengadilan Allah. Makanya Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia mengumpulkan para sahabat dan berkata, siapa di antara kalian yang pernah aku lukai dan pernah aku dolimi, hari ini ambil haknya kalian sebelum datangnya hari yang tidak bermanfaat apapun harta dan nyawa. Makanya kalau sudah berusia 40 tahun ke atas, sering-seringlah meminta maaf. Maaf kalau ada perkataan saya menyakitkan, maaf ya nak, maaf ya akhi, maaf ya mas gitu. Karena apa? Karena bisa jadi ada satu dosa yang kita lakukan, tapi dosa itulah yang menghalangi kita untuk memasuki surganya Allah. Dikatakan oleh Rasulullah kembali, barang siapa yang bertobat sedang dia tidak mengubah pakaiannya, maka dia tidak benar-benar bertobat. Artinya orang yang bertobat, Rasulullah mengkondisikan dirubah pakaiannya, harus tahu mana auratnya, mana tidak auratnya. Karena kita harus paham ya, ibu-ibu terutama yang diuji dengan masalah aurat. Masalah aurat itu masalah besar, dan saya sudah pernah menyampaikan di sini. Lihat orang meninggal dunia. Orang itu kalau meninggal dunia, mau laki-laki dan perempuan, maka mereka pun masih ditutup dengan kain kafan. Ditutup dengan kain kafan. Sebagian madhab Syafi'iyah, bahkan untuk perempuan, maka dilapisi beberapa lembar kain. Ya, menurut pendapatnya Syafi'iyah. Kenapa yang mati aja masih ditutupi dengan kain dan ditutupi auratnya untuk menjelaskan kepada manusia? Mati aja masih diatur oleh Allah pakaiannya, apalagi hidupmu. Makanya betul kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, kalian tidak betul-betul bertaubat sampai kalian itu kalau bertobat mengubah pakaian kalian. Makanya kita pakaiannya harus betul-betul terperhatikan bagaimana pakaian kita tidak menjadi pakaian yang dimurkai oleh Allah. Barang siapa yang bertobat sedang dia tidak mengubah nafkah dan perhiasannya, berarti dia belum bertobat. Artinya kalau orang yang bertobat tapi nafkahnya dari masih yang haram, dari harta riba, dari syubhat, maka pada dasarnya dia tidak sedang dalam kondisi bertobat sampai merubah nafkahnya. Barang siapa yang bertobat lalu dia tidak mengubah tempat tidurnya dan bantalnya, berarti dia belum bertobat. Artinya Rasulullah itu mengkondisikan, kalau tobat, rubah. Pola malammu itu dirubah.
Jangan sampai orang yang bertobat dan tidak bertobat pola malamnya sama. Tidak pernah bangun tahajud, kelewatan subuhnya 5:30, tapi kalau membuat status, jadilah hamba yang bertobat kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang bertobat, tapi pola malamnya dan bantalnya tetap sama sebagaimana orang yang tidak bertobat, berarti dia belum bertobat secara nasuha. Makanya orang kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, salah satu indikatornya adalah bagaimana kehidupan malamnya akan berbeda dengan mereka yang tidak diterima taubatnya. Dilanjutkan, barang siapa yang bertobat tetapi tidak mengubah perangainya, akhlaknya, berarti dia belum bertobat. Masih kasar, masih suka menyakitin orang, berarti tobatnya belum diterima sama Allah. Dan barang siapa yang bertobat sedang dia tidak melapangkan hatinya dan telapak tangannya, artinya betul-betul hatinya penuh dengan kasih kepada orang yang beriman, berarti dia belum bertobat. Jadi disitulah akhirnya kita mendapati, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tobat itu mengubah pakaian, orang yang bertobat itu mengubah majelisnya, orang yang bertobat itu merubah makanannya, orang yang bertobat itu mengubah nafkahnya, mengubah perhiasannya, mengubah tempat tidurnya, dan orang yang bertobat itu melapangkan hatinya. Hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kasih yang menjadikan dia juga suka memberi infak kepada orang lain, dan melapangkan telapak tangannya, artinya dia suka membantu. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang bagaimana bertobat kepada Allah. Nah, inilah pembahasan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ampunan dan berkahnya kita. Sekali lagi saya tutup dengan sebuah perkataan, barokahnya kita mengingat kematian adalah menjadikan hati kita mudah bertobat kepada Allah. Kalaupun Pak nanti kita tidak dipanggil pintu sholat, kalaupun kita nanti tidak dipanggil pintu sedekah, kalaupun nanti kita tidak dipanggil oleh pintu-pintu jihad dan pintu-pintu aiman, semoga kita tetap dipanggil oleh Allah dari pintu taubat, dari penyesalan yang ada di dalam hati kita atas dosa yang pernah kita lakukan. Tidak ada hajat terbesar manusia kecuali adalah diterima taubatnya oleh Allah, dan tidak ada pembicaraan tentang kematian kecuali selalu disertai dengan pembicaraan kita untuk bertobat kepada Allah. Inilah pembahasan kita. Dalam pembahasan ini berarti sudah selesai kembali hatinya manusia kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Insya Allah pertemuan kita berikutnya akan membicarakan tentang ketika ruh keluar dari jasad. Nanti kita akan bahas gimana sih agama menempatkan jasad, bagaimana agama menempatkan ruh. Manusia nanti kalau mereka di dalam kubur, yang dominan itu ruhnya atau jasadnya. Jasadnya berubah menjadi apa? Dan apakah besar posisi dan kedudukan ruh jasad itu dalam kehidupan kita? Yang penting itu ruh atau jasad. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita dalam kesempatan kita berikutnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah poin-poin materi kita pada kesempatan siang kali ini insyaallah nanti kami akan share pada kajian kita berikutnya, sekaligus pula kajian berikutnya kita juga akan nge-share poin-poin yang akan menjadi pembahasan penjelasan kita pada bulan depan sekalian. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah merahmati kita dan memberkahi kita insyaallah. Berjumpa kembali insyaallah Selasa pekan kedua membicarakan tentang kitab At-Tadhkirah. Saya kembalikan kepada Akhi Raihan.